Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Lukman Al-Hakim, salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Elektro, program studi Rekayasa Pembangkit Energi, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu Ilmu Bahan Teknik dengan dosen Bapak Muhammad Hasan Albana. Adapun judul presentasi kali ini saya membawakan judul Economic, Environmental, and Social Issue in Material Science and Engineering. Kembali ke halaman presentasi. Ya, halaman awal di situ sudah ada judul yang barusan saya sebutkan, dan di bawahnya ada data diri saya. Next ke halaman kedua. What is the subject of the discussion? Nah, di sini maksudnya apa tujuan dari diskusi yang akan kita bahas kali ini? What is the purpose of the title? Apa itu maksud dari judul yang pertama? What factor determine the overall environmental impact of a product? Ya, itu maksudnya faktor-faktor apa yang menentukan dampak lingkungan keseluruhan dari suatu produk. Kemudian yang ketiga di situ ada judulnya What is the solution of the discussion? Di sini apa solusi dari diskusi yang akan kita lakukan kali ini. Yang keempat ada Grand Design Application. Yang berikutnya ada recycling. Next ke halaman ketiga. Bagan-bagan teknik atau chart of engineering material. Seperti yang tadi bagan-bagan teknik. Di sini yang pertama ada material teknik. Nah, material teknik itu dibagi menjadi tiga. Ada yang pertama logam. Logam ini dibagi lagi. Ada besi atau ferrous, dan yang kedua ada non besi atau non ferrous. Nah, besi atau ferrous ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada baja karbon, baja panduan, baja tuang, baja spesial, dan lain-lain. Yang berikutnya non besi atau non ferrous. Di sini aluminium dan panduannya, tembaga dan paduannya, seng dan paduannya, nikel dan paduannya. Yang berikutnya ada non logam. Yang kedua, non logam di situ ada keramik, dan yang kedua ada polimer. Yang berikutnya lagi yang paling bawah ada komposit. Nah, komposit. Di sini ada gambar logam, keramik, komposit, polimer. Nah, ini saling berkaitan. Ini salah beberapa unsur dari bagian dari material teknik. Oke, berikutnya economic consideration. Apa itu economic consideration? Nah, economic consideration itu ialah pertimbangan ekonomi. Apa itu pertimbangan ekonomi? Nah, mari kita bahas. 1. A product must make economic sense. Yang mana suatu produk harus masuk akal secara ekonomi. Nah, jadi produk itu ya harus masuk akal memang secara ekonomi, harus diterima, harus sesuai dengan ekonominya. Nah, berikutnya it must return a sustainable profit to company. Ada juga di bawahnya the price must be attractive to customer. Yang mana itu harus mengembalikan profit atau keuntungan yang berkelanjutan kepada perusahaan. Nah, jadi kita dalam contohnya berbisnis, kita ya harus kembalikan keuntungan, harus untung, biar itu bisnis terus berkelanjutan atau berjalan. Yang kedua ada harga harus menarik bagi pelanggan.
Next yang berikutnya 2. To minimize product cost, material engineering must consider 3 factor. Untuk minimalisir biaya bahan, sang insinyur atau sang pembisnis harus mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama ada desain komponen, yang kedua ada pemilihan material, yang ketiga ada teknik pembuatan. Komponen desain, material selection, yang ketiga nih ya tadi, manufacturing techniques. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Other significant factor include labor and freight, benefit, insurance, and profit. Maksudnya faktor signifikan lainnya termasuk tunjangan tenaga kerja dan pinggiran atau lain-lainnya, asuransi dan keuntungan. Nah, itu harus diperhatikan juga. Itu salah satu faktor penunjangnya. Faktor pertimbangan. Next slide, di situ komponen of grand design. Nah, yang sesuai dari faktor yang pertama tadi ada grand design. Komponen of grand design ini ialah komponen desain hijau. Apa itu desain hijau? Desain hijau itu ialah desain yang terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada reduce, ada reuse, ada recycle, ada refuse and respect. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada reduce, yaitu redesign the product to use less material, except PET bottles with thinner walls. Nah, di sini maksudnya reduce itu ialah mengurangi, yaitu mendesain ulang produk untuk menggunakan lebih sedikit bahan. Contoh botol PET dengan dinding yang lebih tipis. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita harus meminimalisir dari suatu desain produk itu. Misalnya yang tadinya cover botol itu tebalnya 1 cm, nah kita kuranginlah menjadi 5 mili ke belakang. Untuk apa ya? Untuk tadi menghemat dari bahan baku. Yang kedua di sini ada namanya reuse. Reuse itu fabricate the product of a material that can reuse, except refillable bottles and shipping containers, except grade of alters for use as much. Maksudnya di sini penggunaan kembali. Nah, penggunaan kembali itu membuat produk dari bahan yang dapat digunakan kembali. Contoh botol isi ulang dan kontainer pengiriman barang. Nah, jadi ya barangnya bisa digunakan kembali. Seperti contohnya ada di situ kontainer, kontainer pengiriman barang yang besi itu kan bisa dipakai berkali-kali. Jadi tidak sekali pakai langsung tidak digunakan lagi jadi limbah. Itu sangat boros, membuang banyak bahan. Oke, yang berikutnya yang ketiga di sini ada recycle. Nah, recycle ini reprocess the material into a new product, yaitu daur ulang. Nah, recycle ini artinya daur ulang, yaitu proses ulang bahan menjadi produk baru. Nah, jadi dari yang limbah didaur ulang kembali, dibikin kembali agar menjadi bahan baku material yang baru. Contohnya konversi botol PET menjadi serat karpet. Nah, misalnya dari botol yang berlabel PET menjadi serat karpet. Yang keempat ada refuse dan respect. Nah, ini yang keempat juga merupakan salah satu unsur dari grand design yang tadi, dari 4 unsur tadi. Oke, selanjutnya ada total material cycle. Maksudnya adalah kumpulan siklus dari material. Nah, ini ada beberapa unsur perjalanan material itu seperti apa siklusnya. Bisa dilihat di diagram ini. Ada pertama di situ waste. Ini artinya adalah limbah ataupun sampah. Nah, di sini ada tanda panahnya dia menuju earth atau bumi. Ada juga tanda panahnya ia menuju recycle atau reuse. Yang tadi recycle itu daur ulang dan reuse itu digunakan berulang. Lanjut, di sini ada raw material. Raw material ini menjadi
bisa jadi bahan baku artinya. Nah, dari raw material dari recycle atau reuse ini ke menunjukkan dua panah di sebelah itu menuju synthesis and processing and process. Nah, maksudnya di sini itu proses perpaduan. Apa itu proses perpaduan? Nah, di proses perpaduan itu dari seperti bahan baku tadi, seperti recycle lah. Recycle itu bekas-bekas limbah tadi diproses, dipadukan menjadi apa? Nah, di sebelahnya itu ada engineer material. Engineer material itu bahan engineer atau bahan rekayasa. Setelah dari engineer material menuju lagi produk design, manufacture, assembly. Apa itu? Nah, itu perakitan desain untuk produk manufaktur. Berikutnya ada menuju panah lagi, terakhir application. Nah, pengaplikasian. Agrikultur, itu pertanian, construction, environmental. Di situ ada juga lingkungan konstruksi. Berikutnya ada defense information atau communication transportation. Nah, di sini pertahanan informasi, komunikasi, transportasi bisa menjadi energi, health, extract atau production, kesehatan, ekstraksi atau produksi. Itulah dari total material, beberapa unsur siklus dari total material. Masuk ke slide berikutnya, kita ambil salah satu contoh ya dari grand design tadi yang kita ambil recycle. Oke, what is the solution? Apa itu solusinya? Apa solusinya? Di sini ada recycle. Recycle is the process of turning a used material into a new material with the aim of preventing the presence of waste that can actually be useful, reducing the use of raw material. Nah, itu daur ulang adalah proses mengubah bahan bekas bahan bekas tadi, limbah tadi diubah menjadi apa? Menjadi bahan yang baru. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk mencegah adanya limbah yang benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Nah, jadi sebelum limbah itu tidak bisa digunakan lagi, maka diproseslah, didaur ulanglah. Nah, tujuan lainnya juga untuk mengurangi bahan baku, penghematan bahan baku. Oke, masuk ke slide berikutnya. Di sini ada recycling material. Nah, pendauran ulang dari material. Di situ ada yang pertama proper product design fasilitas recycling. Nah, itu memfasilitasi daur ulang. Desain produk yang tepat untuk memfasilitasi daur ulang. Yang berikutnya ada advantage to recycling, yaitu keuntungan mendaur ulang. Nah, apa itu keuntungan mendaur ulang? Di situ ada di bawahnya reduce pollution emission, yang kedua ada reduce landfill deposit. Yang maksudnya adalah yang pertama mengurangi emisi polusi, yang kedua mengurangi deposit TPA. Yang berikutnya ada di sebelahnya recycling issues, masalah pendauran ulang. Ada di bawahnya produk must be disassembled or shared to recover material. Yang pertama, produk harus dibongkar atau dihancurkan untuk mendapatkan kembali bahan. Nah, jadi ya seperti tadi, daur ulang itu material awal itu harus dibongkar, harus dihancurkan untuk mendapatkan kembali bahan. Bahan apa ya? Bahan baku tadi menjadi bahan baku kembali. Yang kedua ada collection and transportation cost are significant factor in recycling economies. Apa itu? Biaya pengumpulan dan transportasi merupakan faktor penting dalam ekonomi daur ulang. Nah, jadi di pendauran ulang itu ya pasti ada biaya transportasinya. Itu merupakan salah satu faktor. Transportasi untuk apa ya? Misalnya menjemput dari bahan tersebut dari tempat awal.
Oke, setelah itu masuk ke dari beberapa contoh recycling dari material tadi. Yang pertama di sini ada recycling of metals, yaitu mendaur ulang logam. Is the recycling by sorting according to the type and quality of the metal. This step is followed by processing, refining, and finally making new product using recycled metal. Maksudnya ialah dari pendauran ulang logam itu, yaitu pendauran ulang dengan memilah sesuai dengan jenis dan kualitas logam. Nah, jadi pendaur ulangan logam itu dia dipilah dan kemudian sesuai jenis dari masing-masing karakteristik dari logam tersebut. Langkah ini diikuti untuk pemrosesan, pemurnian, dan akhirnya membuat produk baru menggunakan logam daur ulang. Nah, jadi setelah dipilah-pilah, dihancurkan, kemudian kalau logam jadi dia dibakar, kemudian dicetak lagi menjadi produk baru dari logam tersebut tadi. Nah, di sini ada beberapa contoh dari siklus pendauran ulang metal atau logam. Di gambar yang pertama di sebelah, jadi ada beberapa tumpukan logam di situ ya. Nah, kemudian di bawahnya ada alat ya untuk mengambil logam tersebut. Kemudian sebenarnya ada gambar sebelumnya nih, dimasukkan ke tempat pembakaran atau pemanggangan, kemudian logam dibakar atau dihancurkan terlebih dahulu sehingga menjadi seperihan logam seperti yang gambar ketiga ini. Nah, di gambar sebelahnya ada recyclable metal. Nah, dari sini pertama seorang membuang logam, kemudian siklusnya ya logam tersebut diambil pengepul sampah, kemudian dari pengepul sampah itu di magnetic sorting, yaitu logam disorting pakai magnet, kemudian dikompres, dipres dari sesuai jenis masing-masing logam tadi. Sudah dikompres, dikompressing, masuk ke sharding, yaitu pemilahan. Jadi logam kecil-kecil yang sudah diproses besar tadi menjadi logam kecil-kecil. Kemudian setelah smelting, ya di sini logam dibakar. Sesudah dibakar masuk ke milling tin plating. Nah, ini mungkin dia membuat kaleng, makanya dia masuk ke milling. Jadi buat plat. Akhirnya menjadilah kaleng baru, kaleng awal. Tanpa dari bahan baku buatan lagi. Sudah dari daur ulangan yang logam limbah tadi. Kemudian berikutnya ada recycling of polymer. Apa itu recycling of polymer? Yaitu pendaur ulangan plastik. Nah, the way to recycle polymers must be sorted by type of polymer, polyethylene, polystyrene, PET, etc. dan lain-lain. Yaitu yang mana pendauran ulang plastik itu, cara mendaur ulangnya yaitu harus disortir berdasarkan jenis plastik. Nah, seperti logam tadi, pendauran ulangnya dipilih dulu berdasarkan jenis masing-masing plastik. Yang pertama ada polimer termoplastik atau thermoplastic polymer. Are easily recycled, grinding into pellets, melting and can be formed into new product. Maksudnya pendauran ulang sebuah menjadi palet. Maksudnya ialah daur ulang mudah menjadi pelet, meleleh, jadi maksud dari polimer termoplastik ini ialah jenis polimer yang
proses pendauran ulangnya itu mudah menjadi bijian plastik, mudah meleleh dan dapat dibentuk menjadi produk baru. Kemudian di sampingnya ada termoset polimer, yaitu polimer termoset. Are more difficult to recycle, can be grown and use a filler deploymers to make monomers. The polymer is flammable, so it can be burned to regain fuel value. Yaitu polimer termoset ini ialah salah satu jenis polimer yang lebih sulit untuk didaur ulang. Namun polimer jenis ini dapat digiling dan digunakan sebagai pengisi yang dipolimerisasi untuk membuat monomer. Polimer ini juga mudah dibakar sehingga dapat dibakar untuk apa? Untuk mendapatkan kembali nilai bahan bakar tersebut. Nah, di sini ada gambar-gambarnya dari polimer termoplastik. Ini biji-bijiannya setelah didaur ulang tadi di gambar itu. Kemudian di sini gambar termoset polimer. Ini ada dua termoplastik udah dicairkan. Nah, termoset ini susah dicairkan. Namun lebih gampang untuk langsung dibakar termosetnya. Oke, berikutnya ada recycling of glass. Nah, ini yaitu pendaur ulangan kaca. Glass are the most common commercial ceramic, while the method of recycling is not much different from the metal material like the example set. Kaca adalah keramik komersial yang paling umum, sedangkan metode daur ulang tidak jauh berbeda dari bahan logam yang tadi. Lihat gambar di bawah ini. Nah, perhatikan gambar di bawah. Di sini ada siklus dari pendaur ulangan kaca. Nah, jadi pada gambar ini yang pertama ialah botol kaca. Ini jenis-jenis bekas kaca bekas atau limbah. Kemudian dibuang, dipilih step kedua, di step ketiga ini dipilih-pilih jenis-jenisnya. Nah, masuk mesin penghancuran. Oke, dihancurkan di mesin ketiga, masuk ke step 4 yang paling atas. Step keempat itu kaca sudah sesuai dengan jenisnya. Oke, pada step kelima kaca kemudian dibakar. Setelah dibakar atau dipanaskan, nah kaca di step 6 ini dibentuk kembali sesuai cetakannya masing-masing dari jenis-jenis kaca tersebut. Ya, itulah pendaur ulangan kaca. Kemudian ada di sini juga recycling komposit. Apa itu recycling komposit? Nah, pendaur ulangan pada komposit. Difficult to recycle because they contain an intimate mixture of material. Difficult to spare. Maksudnya adalah yang pertama sulit didaur ulang karena mengandung campuran bahan yang intim atau bahan yang sulit dipisahkan. Nah, bahan intim itu bahan yang sulit dipisahkan. Oke, yang kedua, some composite are recyclable. Beberapa komposit dapat didaur ulang. Nah, selain yang ada yang susah, ada juga beberapa komposit yang dapat didaur ulang. Jadi tidak semua komposit tidak dapat didaur ulang. Yang ketiga ada komponen must separate by shredding or dissolution, yaitu komponen harus dipisahkan dengan penghancuran atau pembubaran. Jadi seperti itulah pendaur ulangan komposit. Ada gambarnya. Nah, ini salah satu komposit material. Ini bahan baku dari komposit. Kalau dilihat. Oke, mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.